Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Buya, apakah lafaz hu atau ha pada saat bacaan takbir ketiga boleh tertukar saat membacanya, atau biar jenazah laki-laki perempuan sama saja lafaznya hu saja? Ya, bagi yang ingin melaksanakan solat jenazah dan dia tidak mengerti apakah domirnya untuk laki-laki atau untuk perempuan, maka boleh disatukan saja dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapakah yang lebih utama jadi imam solat jenazah jika jenazah itu solatkan di masjid? Apakah anaknya atau imam masjid? Hukum asal yang berhak untuk menyolatkan adalah imam. Ya, kalau di masjid adalah imam masjid. Itu yang lebih berhak. Adapun untuk anak, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya anaknya harus menjadi imam. Yang ada adalah di antara bentuk bakti anak kepada orang tua apabila dia sudah meninggal dunia adalah menyolatkannya, ikut serta dan menyolatkan dan mendoakan. Afwan Ustaz, ana agak jauh dari topik bahasan kita atau bahasan Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, apakah boleh magang di tempat riba seperti bank konvensional atau bank syariah? Bekerja di bank konvensional itu adalah termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka magang juga begitu, sama. Magang adalah mukaddimah dari bekerja. Maka cari tempat yang lain kalau seandainya kita berhubungan dengan keuangan yang jauh dari unsur riba. Saat solat jenazah laki-laki, posisi imam berada di tengah dan tidak ada menyadari hingga selesai solat. Bagaimana hukum solat tersebut? Ya, hukum asal posisi imam itu adalah kalau laki-laki di kepala, jenazahnya laki-laki ada di kepala, jenazahnya perempuan adalah di pinggang. Kalau seandainya sudah terjadi, ya, dan tidak ada hingga selesai sholat tidak ada mengingatkannya, sudah, ya, insyaallah sholatnya tetap sah. Apakah ada membacakan surat Al-Fatihah kepada si mayit? Tidak ada. Tidak ada syariatnya kita membacakan Al-Fatihah kepada si mayit. Membaca Al-Fatihah hanya di solat jenazah, tapi bukan dihadiahkan kepada si mayit.
teman saya sudah terlalu jauh dari agama. Pertanyaan saya pertama, bagaimana suatu waktu saya ajak sholat dan dia mau? Apakah dia harus mandi junub dulu atau cukup wudhu saja? Lalu jika dia meninggal dunia dalam keadaan jarang atau tidak sholat dan sering tidak puasa Ramadan selama hidup, apakah jenazahnya tetap diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam? Adapun orang tadi, apakah dia tahu dengan agama atau tidak ketika dia mandi? Ya, karena mandi junub kita tidak tahu, boleh jadi dia punya niat untuk mandi itu adalah untuk mensucikan dirinya, namun dia lalai dalam mengerjakan sholat. Maka kalau seandainya kita mengajak dia untuk sholat, sudah cukup dengan berwudu saja. Adapun apabila dia meninggal dunia sementara dia jarang sholat atau tidak sholat, ya, ulama mengatakan kalau seandainya dia muslim tapi tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya, maka dia kafir. Sepakat ulama. Yang terjadi perbedaan itu apabila dia malas-malas dalam sholat. Sholat dalam sehari itu 3 atau 4, ada yang 3. Terjadi perbedaan pada ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia adalah dosa besar, ya, dosa besar. Sebagian ulama, ya, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya menilai bahwasanya dia kafir. Bagi yang memandang dia adalah dosa besar, maka tetap diselenggarakan sholat jenazahnya, ya. Tapi bagi orang yang menganggap itu adalah kafir, maka dia tidak kerjakan sholat jenazahnya. Di tempat Anda ketika Anda yang meninggal masih ada pakai adat tagak payung dan adat istiadat yang lain yang masih kental di sini, Buya. Yang Anda mau tanyakan apa hukumnya dan apa yang harus Anda lakukan apabila terjadi hal ini di keluarga Anda. Pertama, kita mulai mendakwahi mereka dari sekarang, ya, bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu sudah diajar oleh Nabi, tidak ada kaitannya dengan adat istiadat. Karena Nabi SAW sudah mengatur bagaimana harus kita lakukan ketika seorang sudah meninggal dunia, ya. Nah, namun tentu ini harus kita jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian kalaupun ada terjadi pakai adat tersebut, jangan jadikan adat itu menjadi penghalang pelaksanaan jenazah, ya. Sampai diantara yang pernah kita hadapi, ketika tidak ada payung, tidak ada bantal, tikar, cerano, ya, akhirnya dari keluarga laki-laki yang meninggal ini laki-laki nih, ya, keluarga laki-laki dibilang sudah kami mana payung mana anu mana, kalau begini saya tidak akan laksanakan, tidak menyelenggarakan jenazahnya. Nah, ini nggak boleh, ya, yang seperti ini tidak boleh. Akhirnya salah seorang dari pemuka masyarakat yang dia tahu dengan agama, dia bilang sudah kita laksanakan saja, nggak usah dengan adat itu. Akhirnya dilaksanakan, ya. Tapi kan sudah terlambat, sudah dekat dengan jam 11, ya. Akhirnya ngejar untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Saran Ustaz di bab tentang jenazahnya agar bisa dipraktekkan, Ustaz. Mudah-mudahan secara prakteknya, ya, mungkin dengan cara sedikit gerakan, ya, nanti kita lakukan insyaallah taala untuk pendekatannya aja. Apa hukum ini? Ya, karena itu sudah penghormatan, ya.
Sebagai masyarakat yang ada memandikan dulu baru wudhu terakhir. Terkadang terkadang asal-asal alasan. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau kita lihat yang perlu itu adalah diwudukan dulu di awal. Ya, di akhir juga ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Nah, kalau kita lihat bahwa mandi wajib itu sudah menghilangkan hadas. Ya, hadas besar karena kematiannya sudah terhilang karena mandi tadi, maka tidak perlu lagi diwudukan. Sebagaimana kita junub lalu kita mandi, dengan mandi itu sudah hilang hadas besar kita. Habis sholat jenazah di sebagian masyarakat ada doa bersama lagi yang dipimpin imam. Jika kita ada di sana, ikut berdiri saja, tidak berdoa, atau langsung pergi saja. Kita lihat kondisi. Jika kita keluar pada kondisi itu menyebabkan muncul pengingkaran dan muncul fitnah, maka jangan kita keluar. Tetap kita berdiri di situ. Ya. Tapi kalau saya